Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu ASN seluruh Indonesia. Berikut saya akan update terkait reformasi birokrasi ASN di tahun 2022, yang mana ada 4 alasan pemecatan ASN yang bisa dilakukan oleh BKN terkait dengan penyederhanaan birokrasi. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Nah, di latar belakangi adanya peralihan kebijakan manajemen kinerja ASN dari PP 46 tahun 2011 ke PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS, Direktorat Kinerja ASN BKN mulai menyiapkan pengintegrasian pola penilaian kinerja PNS berdasarkan PP terbaru ke dalam Simpeknas yang dikelola BKN. Hal mana ini sering disampaikan oleh BKN, salah satunya melalui tweetan Twitter seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Menurut Direktorat Kinerja ASN BKN Pak Ahmad Slamet, pembangunan sistem manajemen kinerja terintegrasi akan mulai diterapkan pada tahun 2022 yang dimulai dengan proses integrasi sistem penilaian kinerja sejumlah instansi pemerintah sebagai pilot project sebelum diimplementasikan secara nasional. Yang mana di Simpeknas ya, ini dipublis oleh BKN, adalah bagian dari reformasi birokrasi yang merupakan kelanjutan dari MySAPK yang disusun oleh pemerintah. Jadi sebelumnya BKN sudah banyak melakukan sosialisasi ke daerah terkait dengan Simpeknas, yakni aplikasi manajemen kinerja terintegrasi yang merupakan satu pintu bagi seluruh ASN. Lebih lanjut, Pak Ahmad menyampaikan bahwa Direktorat Kinerja BKN juga secara beriringan melakukan diseminasi peralihan pola manajemen kinerja yang sebelumnya berorientasi kepada penilaian kinerja berbasis PP 46 tahun 2011 menjadi berbasis PP 30 tahun 2019 yang kemudian diturunkan ke dalam Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Jadi ini sudah ada juknisnya, Bapak Ibu sekalian. Yang mana manajemen kinerja yang berorientasi pada PP nomor 30 tahun 2019 memuat satu rangkaian penilaian kinerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, tindak lanjut penilaian kinerja, sampai dengan penerapan reward and punishment sesuai kinerja. Itu disampaikan saat workshop penerapan sistem manajemen kinerja PNS. Pak Ahmad juga menyampaikan bahwa tahapan penilaian kinerja saling berkaitan satu sama lain, di mana keberhasilan penyusunan perencanaan kinerja juga menentukan keberhasilan penilaian kinerja. Untuk itu, tahapan penilaian kinerja menentukan berjalan tidaknya penerapan sistem manajemen kinerja. Hal itu juga yang menjadi tujuan workshop ini, yakni untuk membahas tahapan yang perlu dilakukan untuk mengintegrasikan sistem penilaian kinerja instansi pusat dan daerah dengan Simpeknas yang dikelola BKN. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, penilaian PNS ke depan dirancang ya bagi Bapak Ibu yang berkinerja sangat memuaskan akan diberikan reward, dan yang bekerja di bawah standar akan diberikan punishment. Terkait ini kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ini informasi terbaru di Senin semalam. Kiamat PNS mendekat, Jokowi sudah ancang-ancang sejak lama. Dikutip dari CNBC, penggunaan teknologi canggih dalam birokrasi bukan hal yang baru di Indonesia. Wacana ini sudah muncul sejak 2019 silam ya, dengan diterbitkannya peraturan nomor 30 tahun 2019, yang mana akan banyak nanti pegawai negeri sipil yang bisa diganti oleh robot kecerdasan atau artificial intelligence. Ini bukan barang yang sulit, barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun nasional, ujar Pak Jokowi di depan seluruh kementerian lembaga saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Musrembangnas di tahun 2019 kemarin, di mana kehadiran kecerdasan buatan dalam struktur pemerintahan menurutnya akan membuat pelayanan birokrasi makin simpel. Di sisi lain, anggaran pendapatan dan belanja negara juga tidak semakin terbebani akibat semakin bertambahnya jumlah PNS. Nanti dengan bidang data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, memutuskan akan cepat sekali kalau kita pakai AI, tidak bertele-tele, tidak memutar-mutar, tegasnya. Berdasarkan data Kepegawaian Negara, per 30 Juni 2021 ada 4,08 juta orang PNS
di mana porsi terbesar adalah instansi daerah yakni 77% atau 3,1 juta orang. Sementara itu jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Indonesia adalah 49.000. Jadi ini belum masuk guru-guru yang akan diangkat di tahun 2021 ini. Lebih lanjut, Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN Pak Satya Pratama menyampaikan, penekanan wacana ini bukan berarti seluruh PNS akan dipecat, melainkan kolaborasi antara sumber daya manusia dan teknologi tidak dihilangkan, tetap ada PNS, namun jumlahnya tidak gemuk atau besar. Ini disampaikan di hari Senin semalam, ya. Nah, dengan kalimat ini tentunya Bapak Ibu sekalian akan ada penyederhanaan untuk PNS. Disampaikan lebih lanjut, konsep ini butuh perencanaan yang lebih matang dan komprehensif sehingga waktu yang dibutuhkan juga tidak singkat. Itu masih dikaji lebih lanjut. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebelumnya sempat meneliti kemungkinan rencana tersebut. Teknologinya bisa disediakan oleh pemerintah maupun swasta, namun masalah yang muncul adalah ketidakmampuan PNS untuk memanfaatkan teknologi. Misalnya untuk menggantikan eselon 3 dan eselon 4 dengan robot dibutuhkan sebuah data latih yang dari data itu akan dihubungkan dengan algoritma. Barulah robot atau kecerdasan buatan akan bisa menggunakan algoritma dari data tersebut. Nah, hal ini kemudian disambut oleh Bu Susi yang menggaungkan perombakan PNS. Disebutkan jumlah dipangkas, gaji bisa naik 3 kali lipat. Yang mana profesi sebagai pegawai negeri sipil masih menjadi idaman banyak orang. Bisa dilihat ketika pendaftaran PNS ribuan orang menyerbu untuk mendaftar. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Bu Susi Pujiastuti menggaungkan restrukturisasi PNS. Hal ini beliau sampaikan melalui akun resmi Twitternya. Menurutnya, bisa dilakukan pemangkasan PNS dalam beberapa tahun. Tahapan perekrutannya dilakukan hanya beberapa tahun sekali. Cuitan Susi juga menandai akun Presiden Joko Widodo. Dijelaskan, perbankan telah melakukan. Tiap departemen bisa potong 30% pegawainya dalam 2 tahun dan bertahap rekrut baru 10% yang cum laude atau top class. Lakukan 2 tahun sekali, disebut Bu Susi melalui Twitternya. Tahun ketiga, lakukan hal yang sama dalam 6 tahun PNS ada sisa 40%. Jumlah PNS dan 30% yang hebat. Jokowi lanjutnya. Beliau yakin dengan jumlah PNS hanya 40%, maka kualitasnya akan lebih baik. Bu Susi juga menyarankan mesti dilakukan restrukturisasi PNS itu bisa diberi gaji lebih tinggi, kenaikan 3-4 kali lipat. Beri gaji yang cukup dan pantas sejajar dengan swasta, karena yang bagus-bagus memang layak. Dengan jumlah 40% dari sekarang bisa diberikan gaji 3-4 kali lipat supaya tidak korupsi. Terkait dengan tweetan Bu Susi ini tweetannya yang disampaikan di Twitter Bapak Ibu sekalian, adalah sebuah sambutan ya terkait dengan program reformasi birokrasi yang diusung oleh pemerintah. Dengan diterbitkannya Permenpan nomor 8 tahun 2021 sebagai penopang untuk PP nomor 30 tahun 2019, maka dalam hal ini Bapak Ibu ASN, baik itu PNS maupun P3K tentunya tidak bisa berleha-leha lagi. Sebab seperti yang disampaikan di awal tadi, ada punishment yang disiapkan oleh pemerintah bagi Bapak Ibu yang kerjanya tidak maksimal. Di mana teknis disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Humas dan Kerjasama BKN Pak Satya Pratama mengatakan, untuk reward akan diberikan kepada pegawai yang nilainya mencapai di atas 60 sampai 120. Untuk nilai 60 sampai 100 akan diberikan predikat baik. Namun bagi PNS yang nilainya tidak mencapai 60 atau di bawah 50 akan dikenakan sanksi. Tapi sebelum itu terlebih dahulu diberikan kesempatan memperbaiki kinerjanya selama 6 bulan. Jadi waktu untuk memperbaiki kinerjanya ya diberikan oleh pemerintah hanya 6 bulan. Artinya dengan sistem nilai dan predikat ini maka PNS tidak bisa lagi berleha-leha dalam bekerja. Sebab jika target dan tugas yang diberikan kepadanya tidak terpenuhi, bisa dikenakan sanksi. Apabila yang bersangkutan tidak dapat meningkatkan kinerjanya, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa dipindahkan ke tempat lainnya, diturunkan jabatannya, atau bahkan bisa diberhentikan dengan hormat. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian ya, tantangan terbaru bagi Bapak Ibu ASN tindak lanjut reformasi birokrasi. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang pertama, alasan bisa Bapak Ibu diberhentikan adalah tidak mencapai target telah diberikannya
waktu 6 bulan untuk memperbaikinya. Lalu yang kedua, alasan untuk pemberhentian bagi ASN adalah sesuai dengan PP nomor 94 tahun 2021, yakni di sana disebutkan ada dua Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah ketidakhadiran berturut-turut selama 10 hari, ya. Dengan itu maka Bapak Ibu sekalian bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran hukum berat. Serta yang terakhir, yang keempat adalah PNS yang mempunyai istri lebih dari satu. Ya, ini juga Bapak Ibu sekalian bisa menimbulkan pemecatan. Hal mana ini pernah terjadi. Jadi sebelumnya sebanyak 73 pegawai negeri sipil dijatuhi hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri alias dipecat oleh Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian atau BAPEK yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB. Salah satu alasan PNS itu dipecat lantaran beristri lebih satu orang tanpa izin pejabat yang berwenang. Nah, ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Ya, pada pasal 4 ayat 1 aturan itu disebutkan PNS pria yang akan beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Lalu di ayat kedua, PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya pasal 4 ayat 3 jelaskan permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan secara tertulis. Lalu di pasal 15 ayat 1 jelaskan PNS yang tidak melaporkan perkawinannya yang kedua, ketiga, keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Nah, inilah 4 alasan Bapak Ibu sekalian seperti yang sampaikan tadi. Ya, jadi kalau kita lihat yang paling mengkhawatirkan sebenarnya adalah di alasan pertama, ya, tidak mencapai target, diberikan kesempatan 6 bulan dan ternyata juga tidak mencapai target, maka Bapak Ibu sesuai dengan reformasi birokrasi bisa diberhentikan dari ASN. Nah, inilah informasi terbaru yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.